Selamat pagi, saudara-saudara. Shalom. Pada ibadah Minggu hari ini, Minggu tanggal 7 Maret 2021, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari yang Tuhan berkati penuh kekuatan kesehatan. Maka kami akan mendasari hidup kami dengan sabda firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami agar mampu memahami, mengerti sabda firman Tuhan. Dengan sukacita kami terima dan kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi sumber kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Demikian sabda firman Tuhan. Judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau hendak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kita berbahagia sebab firman ini menjadi sumber kekuatan dan jalan kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu dan saudara semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya. Saya harap tetap bersemangat, tetap berharap, tetap teguh beriman. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin berolahraga, rajin berkegiatan, kemudian hidup selalu senang, bahagia, banyak makan sayur dan buah, vitamin C, lalu berjemur ya. Itu memang modal imunitas yang perlu kita lakukan. Hari ini kita mengingat saudara-saudara bahwa saya ingat sekali kita melakukan ibadah sebelum kemudian berhenti dan ibadah ke rumah itu pada tahun 2020 adalah 29 Maret. Lalu sebulan lebih kita tidak beribadah atau beribadah di rumah-rumah atau di kelompok. Dan mulai kembali itu pada bulan Mei atau pertengahan Juni. Ya, kita beribadah walaupun dengan perasaan agak cemas, penuh pergumulan, karena bagaimanapun kita tetap hidup ingin normal, melawan corona, kita tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah. Dan tetapi hari ini kembali kita harus beribadah ke rumah-rumah, karena perkembangan terakhir di desa kita, ada beberapa teman kita yang kena corona. Kita memang prihatin, tetapi ini harus kita lakukan supaya tidak menimbulkan klaster baru penularan corona.
Maka saya mengajak tetap disiplin, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian selalu memakai masker atau hand sanitizer, dengan tadi tetap menjaga kesehatan. Kita berharap pandemi ini bisa kita atasi dan kita tidak boleh menyerah, harus tetap kuat ya. Karena kita punya Allah. Nah, apalagi tema hari ini sungguh sangat tepat, yaitu kerinduan akan bait Allah atau bait suci atau rumah Tuhan. Nah, kalau setiap minggu pada hari-hari normal itu biasanya lonceng gereja dibunyikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau mendengar lonceng minggu, apa yang terasa, apa yang diterima atau dihayati? Segera rindu ke gereja atau diingatkan atau biasa? Ya, memang tanggapannya bermacam-macam ya. Apalagi bagi yang jauh yang tidak mendengar lonceng, mungkin sudah tidak ada motivasi ke gereja atau tidak ingin ke gereja, tidak mendengar lonceng lagi, sudah tidak berangkat. Tapi walaupun dari jauh tidak mendengar karena dia itu punya kerinduan yang kuat, wah ini hari Minggu, hari ibadah, hari istirahat, hari memuliakan Tuhan, maka walaupun tidak mendengar ya tetap beribadah. Nah, sebaliknya yang dekat pasti mendengar, itu pun berbeda saya kira ya. Kalau yang memang punya kerinduan, apalagi dikuatkan dengan lonceng gereja yang terdengar dengan nyaring, pasti semakin memupuk, memperkokoh kerinduannya untuk beribadah ke gereja. Tapi sebaliknya lagi, walaupun dekat mendengar, apalagi dekat gereja, mohon maaf ya, tapi kalau dasarnya memang sudah tidak punya kerinduan datang ke hadirat Tuhan, ya tetap tidak datang ke gereja. Jadi ini sebuah kerinduan bagaimana kita rindu sekali tetap beribadah kepada Tuhan melalui tempat ibadah atau gereja. Nah, hari ini kita kembali beribadah ke rumah-rumah, tidak lagi ke kelompok, sebab kita menghindari kontak sebanyak mungkin orang, sehingga harapannya kemudian dengan seperti ini kita akan terhindar dari corona. Tema renungan hari ini sangat tepat, yaitu bagaimana kitab Injil Yohanes menggambarkan kerinduan orang-orang Yahudi pada menjelang perayaan Paskah. Ini sama persis konteksnya dengan kita. Jadi ini masa-masa Paskah. Nah, orang-orang Yahudi itu dari berbagai tempat, dari diaspora atau dari daerah perantauan atau persebaran orang-orang Yahudi di seluruh wilayah, bahkan di beberapa negara di hampir seluruh dunia. Waktu itu berdatangan berduyun-duyun untuk datang ke Yerusalem. Untuk apa? Datang masuk ke tempat ibadah bait suci, bait Allah, karena di sana Allah hadir dan ingin merayakan perayaan Paskah. Paskah di mana Allah pernah mengeluarkan umat Israel dari Mesir ke Kanaan. Maka kerinduan itu sangat besar, sangat membludak, sangat kuat. Dan ketika mereka datang ke Yerusalem, itu ada persembahan-persembahan yang sudah mereka persiapkan. Baik persembahan syukur, persembahan akhir tahun, persembahan korban obaran, persembahan sembelian, persembahan yang lain termasuk persembahan penghapus dosa, penghapus kesalahan, itu dalam berbagai bentuk. Ada kambing, domba, lembu, sapi, bahkan juga uang. Nah, mereka yang dari jauh luar negeri itu ketika membawa uang persembahan tidak boleh dengan uang dari mana mereka berada, karena itu dianggap tidak sah dan najis untuk masuk ke perbendaharaan bait Allah. Maka kemudian orang-orang Yahudi itu menukarkan uang. Maka inilah dipakai kesempatan oleh para pedagang dari orang-orang Yerusalem untuk berdagang barang-barang persembahan seperti kambing, sapi, lembu, domba, atau penukar-penukar uang. Inilah awal dari mereka tidak menyucikan lagi bait suci. Karena yang namanya orang berdagang itu kan pasti cari untung sebesar-besarnya. Maka disinilah terjadi korupsi, kemudian manipulasi, tindakan tidak jujur, memeras,
Sehingga persembahan yang dipersembahkan pada Allah lewat bait suci itu motivasinya yang semula benar menjadi tidak baik, tidak benar. Melihat itu Yesus marah. Maka digambarkan tadi di dalam Injil Yohanes, Yesus membuat tali, membuat sabet atau pecut itu ya, dipakai untuk memukuli orang dan mengusir para pedagang, melepaskan semua barang dagangan, bahkan meja-meja penukar uang dibalikkannya. Pasti suasana sangat kacau. Lembu itu kemudian berhamburan, lembu-lembu kemudian merpati berterbangan dan pergi. Sehingga kemudian Yesus memarahi untuk menyucikan bait Allah. Nah, orang-orang Yahudi kemudian protes, sebab apa yang akan engkau lakukan Tuhan? Mujizat yang akan engkau lakukan apa? Kok berani berbuat demikian? Nah, Yesus mengatakan rombak bait Allah ini dalam 3 hari dan aku akan mendirikannya. Nah, tentu saja perkataan Yesus ini sangat aneh dan tidak dipahami oleh mereka. Tetapi setelah Yesus kemudian bangkit, telah menderita sengsara, wafat, dikuburkan, dan dalam 3 hari bangkit, barulah mereka mengerti apa makna Tuhan. Bahwa bait Allah yang dimaksud dibongkar bukan bait Allah secara fisik, tetapi bait Allah dalam pengertian tubuh Tuhan sendiri atau hidup Tuhan sendiri. Nah, inilah saudara-saudara bagaimana Yesus kemudian menyucikan bait suci ketika hari raya Paskah itu. Sekarang apa maknanya untuk kita? Hari ini adalah masa-masa perayaan Paskah atau Prapaskah. Kita diajak untuk menyucikan bait suci. Apa maknanya? Bait suci, bait Allah sekarang ini adalah gereja kita ini. Jadi bait suci atau gereja kita itu adalah tempat yang suci, yang dikuduskan, disakralkan. Ya memang dulu bekas rumah sakit, tetapi di sana kita maknai, kita sucikan, kita sakralkan untuk memuji Tuhan, beribadah. Dan kita yakini Allah berkenan hadir dalam tempat ibadah itu. Seperti bait suci pada waktu Salomo membangunnya dulu. Maka setelah selesai dibangun, Allah berkenan hadir dalam awan kemuliaan. Dan itu terus dihayati oleh orang-orang Yahudi sampai dalam cerita dalam Injil Yohanes tadi. Maka penyucian itu bermakna mensakralkan, menguduskan. Apa misalnya ya dengan membersihkan gereja, merawat gereja, dan menghargai gereja sebagai sebuah tempat yang kudus. Caranya bagaimana? Mari kita belajar dari teman-teman kita Katolik ya. Kalau teman-teman kita Katolik memang terasa bahwa aura gereja itu sungguh sangat sakral. Ini agak berbeda dengan gereja Kristen, terutama GKJ barangkali ya. Tapi mari kita terus mengupayakan agar kesakralan itu terwujud. Nah, teman-teman kita Katolik itu kalau masuk gereja, sebelum masuk pintu gereja sudah membuat tanda salib. Ya, mengambil air suci kemudian dipakai untuk membuat tanda salib atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Itu maknanya satu, untuk mengingatkan aku sudah dibaptis, disucikan. Maka aku ketika masuk ke gereja itu berarti orang yang sudah dikuduskan, milik Tuhan, disucikan, dimandikan, dibersihkan. Maka aku tidak boleh sembarangan memakai hidup ini, harus hidupnya kudus. Nah, bahkan sebelum teman-teman kita Katolik duduk di kursi jemaat itu, ketika mereka menghadap mimbar, di sana ada meja besar atau lemari besar, namanya tabernakel, itu membuat perilaku sujud jengkeng sebagai tanda penghormatan bahwa di sana itu ada kekudusan, karena memang tabernakel itu tempat menaruh roti atau hosti dan anggur perjamuan, juga piranti-piranti kudus lainnya yang dikuduskan termasuk kitab suci. Nah, ini perlu kita hayati, perlu kita contoh. Ya, tentu kita tidak bisa ekstrim yang saya contohkan, tapi paling tidak kita kemudian membuat hidup kita betul-betul mengkuduskan bait suci. Katakanlah mimbar ya tidak boleh dengan sembarangan, kemudian di tempat dipakai untuk main-main tuh ya. Lalu perilaku-perilaku lain yang perlu kita kuduskan, kita
kita tata, misalnya ya harus dibedakan, karena kita ke gereja itu kan menghadap kepada Tuhan, beribadah pada Tuhan, pada Allah yang Maha Kudus. Maka perilaku fisik harus kita sesuaikan. Misal dalam hal berpakaian, dalam hal berkata-kata, itu ya tentu harus kita sesuaikan. Artinya mari kita sesuaikan. Kalau beribadah ya jangan disamakan berpakaian untuk ke pasar, untuk ke ladang, atau mau ke pantai, atau seperti mau ke piknik, atau ke shopping, atau ke gereja itu pakai celana pendek, atau mungkin pakai daster tuh ya. Mungkin kita nyaman aja nggak sengaja, tapi ini mari saya ingin mengajak, ini rumah Tuhan, mari kita sakralkan, kita kuduskan. Tentu bukan bermaksud mahal, tidak ya, tapi bersih, rapi, dan sesuai. Jadi misalnya kalau pakaian jin itu kan tidak layak dipakai ke gereja, karena asalnya jin itu kan dipakai oleh orang-orang Amerika sana untuk mengembala, atau angon wedhus, atau angon sapi ya. Tapi sekarang karena mode, jin kan dipakai di mana-mana, tentu tidak tepat. Nah, ini perilaku fisik. Nah, perilaku yang sangat penting justru adalah perilaku rohani, yaitu apa? Menyesuaikan hidup kita agar hidup kudus. Karena Allah tadi berkata, Yesus berkata, rombak bait suci ini dalam 3 hari, artinya tubuhnya sendiri dikorbankan dalam 3 hari, dimakamkan, dikuburkan, dan akan bangkit. Jadi mestinya menyucikan itu tidak hanya menyucikan gereja dalam arti fisik, tapi adalah tubuh rohani kita. Karena Rasul Paulus pun pernah berkata bahwa tubuh kita adalah bait roh yang harus kita kuduskan, kita sucikan. Artinya apa? Ya mari tubuh kita jaga kerohaniannya, kesuciannya, kesakralannya. Secara fisik ya seperti sekarang ini kita menerapkan 3M. Bahkan saya pernah berkhotbah tidak hanya 3M tapi M16 ya. Banyak sekali M-nya. Tidak hanya memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tapi ya mungkin mengolahragakan diri, selalu hidup membahagiakan diri, membaca Alkitab, ya, makan minum yang sehat, yang bergizi, makan buah, makan sayuran, nah banyak sekali M-nya toh. Itu perilaku menjaga tubuh kita, hidup kita supaya tetap suci, tetap kudus, tetap sehat. Apalagi secara rohani tentu berpikiran positif, berpikiran pasrah, berpikiran semeleh bahasa Jawa ya, berpikiran berserah, berdoa, tabah, membaca kitab suci, beribadah. Itulah cara menguduskan hidup. Tentu juga tidak mengkonsumsi makanan yang merusak tubuh ya, merusak ginjal, merusak macam-macam ya, yang meracuni tubuh dan sebagainya. Ini perlu kita bijak. Inilah sebetulnya makna menyucikan bait suci, bait kita. Maka mari kita syukuri bahwa hidup ini Allah berkenan hadir dalam hidup kita. Baik hadir dalam keluarga, hadir dalam hidup kita secara pribadi, maupun hadir dalam gereja. Maka mari kita senantiasa memenuhi panggilan Tuhan, menyucikan bait suci kita, dan juga tetap menjaga kerinduan kita untuk beribadah pada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi semakin layak, dan kehadiran Tuhan seperti di bait suci pada waktu itu juga hadir di tempat kita, di hati kita, di hidup kita, di keluarga kita, sehingga hidup kita menjadi penuh dengan damai dan sejahtera. Tuhan kiranya berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami melalui ibadah kami, sehingga bolehlah kami senantiasa menjaga kerinduan kami untuk bertemu, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan ibadah kami, baik ibadah pribadi maupun ibadah bersama-sama dan ibadah keluarga. Ya Tuhan, mampukan pula kami untuk menguduskan hidup kami agar layak seperti yang Tuhan kehendaki, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Juga menjaga tubuh pemberian Tuhan ini dengan baik, menjaga kesehatan, selalu hidup berserah, taat,
bersyukur, beribadah, dan selalu berbahagia. Sebab inilah cara kami mensyukuri nikmat Tuhan yang Tuhan berikan lewat tubuh jasmani kami. Bagi sekarang yang menderita sakit, terutama yang sedang dalam pergumulan karena pandemi corona dan positif corona dan harus isolasi mandiri, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, sukacita, dan terus berada pada pertolongan Tuhan. Bagi yang menderita sakit, Tuhan berkati, Tuhan sertai, agar kehidupan mereka senantiasa Tuhan berkati. Maka Tuhan kami berdoa, terutama untuk teman-teman kami yang menderita sakit, yang harus isolasi mandiri. Kami berdoa untuk Ibu Estu Handayani, adik Mores, juga Mbak Ira, juga saudara Ida dan saudara Ita yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan ketabahan, kesembuhan, sukacita, terus berharap dan beriman pada Tuhan. Juga yang menderita sakit di rumah karena dalam pemulihan dan terus menantikan kesehatan, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Sukono, Ibu Masria, Bapak Drioso Samuel, Mbah Asr, Mbah Martini, Mbah Yati, Mbah Kasni, Bapak Yasmianto, Ibu Sirahayu, Bapak Ardiani, Bapak Sehadi, Bapak Setiadi Winoto. Juga Tuhan berkatilah kami sebagai orang tua agar terus kuat, tabah, dan terus berharap pada Tuhan, terutama di dalam kami menghidupi keluarga kami masing-masing. Berkatilah jerih payah kami, usaha kami, pekerjaan kami, baik yang bertani, berkebun, berusaha, berdagang, berwira swasta, yang mengabdi pada dunia pemerintahan, dunia pendidikan, pensiunan, semua Tuhan berkati. Berikan ketabahan, sukacita, dan rezeki, ketenteraman, dan sejahtera. Juga untuk anak-anak kami yang masih di dalam dunia pendidikan, berkati, berikan semangat, berikan sukacita, terutama ini yang masih sebagian menjalani tes tengah semester maupun persiapan yang lain. Tuhan semua berkati. Terlebih kami orang tua, Engkau mampukan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak kami, kebutuhan pendidikan anak-anak kami, sehingga boleh sukses pada akhirnya nanti. Kami yakin Tuhan Engkau akan memampukan kami menang melawan corona ini, sehingga pada waktunya Engkau akan terus berkarya dan akan berlalu corona ini, dan hidup kami akan terbebas dari segala mara bahaya. Ini Tuhan doa ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin.